banyak yang terbuka itunya, eee, apa namanya, tampilan di laptop Bu Dini ya. Ini kalau kita lihat ya di sini Bu Dini mulai masuk, pertemuan 1 sampai 7. Di sini di pertemuan ketiga kalian sudah, kemarin itu menelaah dan sudah mulai merancang bagaimana perangkat pembelajaran, apakah itu dalam bentuk, RPP ataupun modul ajar beserta lampiran-lampirannya. Karena lampirannya itu kan banyak. Nah, tetapi untuk melakukan itu, apa yang harus menjadi bekal kita, gitu loh. Apa yang harus menjadi bekal kita di sini, di slide terakhir yang kemarin ini belum ada, ini ya, Bu Dini berikan keterangan di sini bahwa untuk mahasiswa BPJ Prajabatan, semuanya tanpa terkecuali baik yang, SPD maupun yang SE gitu ya, gitu. Untuk melakukan telaah perencanaan pembelajaran, dan merancang perencanaan pembelajaran, harus mumpuni konsep-konsep ini. Yang pertama, konsep struktur kurikulum. Yang kedua, konsep teori belajar. Yang ketiga, konsep model pembelajaran. Yang keempat, media dan teknologi pembelajaran. Yang kelima, penilaian pembelajaran. Ya, mahasiswa BPJ Prajabatan yang ada di Zoom ini, ya, kurikulum kita di mata kuliah ini tidak ada agenda untuk mengeksplor kelima konsep ini. Jadi kalian sudah dianggap khatam, gitu loh. Aduh Bu, saya udah lupa, udah 5 tahun yang lalu, sudah 3 tahun yang lalu, atau bahkan saya belum pernah sama sekali. Ya udah nggak apa-apa, gitu loh. Kan kita punya waktu untuk mengeksplor untuk mengeksplor dan memperkaya diri sendiri. Karena apa? Karena yang sudah belajar pun, itu tetap harus belajar. Kenapa? Karena ilmu ini sangat dinamis sekali. Kenapa begini bilang dinamis? Karena kita harus mengikuti kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlaku pada satuan pendidikan di tempat kita nanti PTL ataupun mengajar. Walaupun kita tahu, oh sekarang itu yang berlaku konsepnya X loh. Tetapi saya ngajar di sekolah saya masih pakai konsep jadul. Gimana? Kita harus cerdas, gitu loh. Kenapa? Karena kita belajar mengabdi pada satuan pendidikan yang bersangkutan, gitu loh. Kalau kita bisa ada kesempatan untuk memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan yang baru, alhamdulillah. Tetapi umumnya kan sebagai junior kita nggak bisa punya akses itu, gitu loh. Ya jadi Bu, saya bukan dari SPD, nggak ada masalah. Semua kita sama-sama belajar. Karena Bu Dini pun waktu kuliah pun sudah banyak perubahan dan juga pergeseran terhadap konsep-konsep ini, gitu. Jadi yang dari SE nggak usah minder, karena yang dari SPD pun belum tentu mumpuni, gitu lah. Kenapa? Maksudnya dalam artian belum tentu mumpuni itu belum tentu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru, gitu. Dan di sini Bu Dini tulis bukan berarti kalian harus hafal. Yang penting kalian tahu konsepnya. Jadi ketika kalian ada kesulitan, kalian tahu harus buka di folder mana, harus buka Permendikbud mana, kalian harus buka sumber belajar yang mana, gitu ya. Jadi nggak perlu dihafal, gitu ya. Kayak misalkan struktur kurikulum, ya. Kenapa kita harus tahu struktur kurikulum, ya? Karena nanti di sini, ya, ketika kita akan merancang di sini, kita akan merancang RPP, kita harus tahu struktur kurikulumnya itu konsepnya bagaimana. Ketika kita akan merancang modul ajar, kita harus tahu. Kenapa? Karena ada item-item atau part-part di RPP dan modul ajar. Itu yang kita hanya tinggal copy paste dari struktur kurikulum ini. Yang kuning dan yang hijau ini. Jadi kita nggak boleh ngawur karena memang itu given. Memang kita harus copy paste dari situ. Ya, jadi yang kemarin Bu Dini bilang, ya, di sini kurikulum apapun yang digunakan, pendidik harus memiliki perangkat pembelajaran yang minimal memuat ini.
tujuan, langkah, dan penilaian. Karena nanti apa? Ketika kita udah tahu struktur kurikulum, karena kan Budi ini manusia old ya, yang bukan yang kayak kalian nih, yang generasi apa kalian Z, gitu ya. Gitu. Jadi kan Budi ini tahu, waktu Budi ini dulu kuliah S1 20 tahun yang lalu, tahun 2002, ya kan pas 20 tahun yang lalu. Ketika Budi ini membuat perangkat pembelajaran, Budi ini menuliskan tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus. Itu isinya apa? Isinya Budi ini cuma duplik. Begitu kita masuk ke KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, nggak ada TIU, nggak ada TIK, adanya SK dan KD, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, nanti kita tinggal ngecek. Nah, begitu masuk ke kurikulum 2013, adanya nggak ada SK, nggak ada SK, adanya KI dan KI, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti dipecah menjadi 4, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Itu tinggal copy paste aja. Gitu. Nah, nanti masuk ke kurikulum merdeka, apalagi istilah di kurikulum merdeka? Apakah masih ada KI, masih ada KD? Ternyata sudah nggak ada ya. Adanya apa? Ada nggak yang sudah mengeksplor? Kalau di kurikulum merdeka adanya apa? Apakah masih KI KD? Capaian pembelajaran, Bu. Iya, CPL, capaian pembelajaran. Gitu, ya. Nah, itu. Nah, Bu Dini ini hanya shortcut aja ya untuk memotivasi dan menyemangati kalian. Gak usah takut kurikulum ganti. Menurut Bu Dini, yang ganti itu cuma istilahnya. Tetapi, kalau tadi Bu Dini bilang, yang penting itu kita harus tahu ini loh. Ada tujuan, ada langkah, ada penilaian. Tujuannya nanti kita kan tinggal tinggal menyesuaikan. Oh, sekarang lagi dipakainya apa nih? SK, KD, KI, KD, TIU, TIK, PL. Jadi ini Bu Deni coba summarize itu. Kalian harus tahu ini struktur kurikulum karena ini sebagai bekal nanti untuk kalian mengisi part di perangkat pembelajaran. Nah, gitu. Puspa lagi gimana? Puspa lagi upacara. Masuk tuh suaranya. Oke, ya. Nah, selanjutnya teori belajar. Teori belajar ini tidak ada di RPP, tetapi kita sebagai pendidik seenggak-enggaknya kita tahu teori belajar itu ada teori belajar apa. Kenapa? Karena teori belajar itu sebagai grand teori. Grand teori itu maksudnya apa? Dia itu kayak mbahnya, kayak ibu surinya gitu. Kalau di Korea tuh ibu yang paling tinggi itu apa? Ibu suri waktu itu di Korea atau di film Cina ya? Ada tuh zaman Ibu Suri. Ibu suri di mana? Di Korea. Korea. Itu kan yang paling ini kan high kan, yang paling strukturnya, yang paling hierarkinya yang paling tinggi kan. Iya, Ibu Suri Agung. Ibu Suri Agung, apalagi pakai Agung, ya. Itu teori belajar. Karena apa? Teori belajar nanti dia menghasilkan model-model pembelajaran. Nah, model nanti menghasilkan teknik atau strategi atau metode gitu lah. Jadi itu hierarkinya seperti itu. Nah, yang ada di perangkat pembelajaran ini adalah model pembelajaran. Kita menggunakan model apa? Nah, kita menggunakan discovery atau cooperative learning atau project based learning, problem based learning, nggak apa-apa. Nanti kita tinggal nyuplik dari Google atau dari buku. Tapi seenggak-enggaknya kita tahu, kalau kita menggunakan discovery learning itu alirannya teori siapa kita. Kayak ibaratnya kita belajar ilmu ekonomi, kan kita harus tahu teori klasik itu siapa, neoklasik itu siapa, Keynesian itu siapa, menghasilkan paham-paham itu seperti apa, kan kita tahu kan itu kan, gitu ya. Kalau misalkan boleh disebut Malthus, itu termasuk aliran yang mana, gitu.
Ada Ricardo itu yang mana? Yang neoklasik itu siapa saja? Keynes tuh yang mana? Kan gitu kan? Gitu. Itu semacam itu gitu. Teori belajar ini. Ibu Suri Agung. Gitu. Ada berapa bu teori belajar? Setiap buku menguraikan beda-beda. Cuma kalau bisa boleh membuat irisan, ada teori belajar behavior, kognitif, konstruktivistik. Nah, itu nanti kalau kita baca-baca buku yang sekarang, itu ada lagi tuh konstruktivistik sosial, gitu. Ada perkembangannya gitu. Nah, apa? Masa mau pakainya konstruktivistik aja gitu kan? Nah, apa juga, gitu. Ya, jadi nanti dibaca-baca aja. Maksudnya Budi ini nggak usah diapalin, nggak keluar juga nanti di ujian, gitu. Tapi seenggaknya kalian tahu, gitu. Kalian ngomong mau pakai model pembelajaran problem based, project based, itu teori belajar apa? Gitu loh. Oh, itu konstruktivistik. Tokohnya siapa? Oh, Piaget, Vygotsky, gitu loh. Kalau behavior itu tokohnya siapa? Brunner itu tokoh di mana? Gitu. Nah, begitu juga itu tadi teori pembelajaran menghasilkan model-model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini nanti ada part khusus di perangkat pembelajaran. Nah, kita harus tahu model pembelajarannya itu, prosedurnya, tahapannya, sintaksnya bagaimana. Karena ini nanti sebagai bekal kita untuk mengisi ini. Ya, di langkah pembelajaran, ya kan tadi tujuan ini mengacu kepada konsep struktur kurikulum. Nah, langkah pembelajaran ini mengacu kepada model pembelajaran apa yang digunakan. Nah, langkah pembelajaran itu dibagi ke dalam kegiatan pendahuluan di sini nih yang 15 menit, kegiatan inti yang di sini 60 menit, sama kegiatan penutup. Nah, model pembelajaran ini jatahnya ada di sini. Dia ngomong discovery learning itu fase 1 ngapain, fase 2 ngapain, fase 3 ngapain, 4 ngapain, 5 ngapain, 6 ngapain. Nah, ini kan supaya bisa nulis ada berapa fase, kan kalian harus tahu ini model pembelajarannya. Kalau nggak tahu nanti kan bingung gimana caranya. Bu, saya problem based learning saya 5 langkah, tapi kok Puspa 7 langkah. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Yang penting Puspa bisa menunjukkan problem based 7 langkah pakai bukunya siapa. Dan yang satu lagi bisa menunjukkan problem based learning pakai 5 langkah. Itu pakai bukunya siapa? Gitu loh. Gitu. Nah, selanjutnya kalian juga harus mumpuni mengenai media dan teknologi pembelajaran. Nah, media dan teknologi pembelajaran ya, ini akan berguna ketika kalian kan melakukan ini. Mana ini tadi? Langkah ini ya. Menggunakan media apa di sini? Di penutup menggunakan media apa ini di langkah-langkah pembelajaran? Contohnya di sini ya. Ini kan dia bilang pakai kuisis. Ada yang pakai Kahoot. Ada yang ketika diskusi di sini pakai apalah aplikasi-aplikasi apa kan Budi nggak tahu ya, sekarang banyak banget aplikasinya gitu. Kalian yang lebih paham dari ini. Nah, kalian kalau punya pengetahuan yang mumpuni mengenai media dan teknologi pembelajaran, maka di sini kalian akan terlihat variasi-variasinya. Variasi-variasi apa yang dilakukan di sini menggunakan apa. Dan itu bukan hanya di kegiatan inti, di kegiatan pendahuluan juga bisa. Ketika kita menyetel video, gitu kan, gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, terus di sini penilaian pembelajaran yang terakhir. Nah, ini yang agak PR karena di sini agak berat. Nah, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat dulu. Nah, dari 1, 2, 3, 4 struktur kurikulum, teori belajar, model pembelajaran, media dan teknologi. Gimana? Kira-kira kalian ada yang masih mau ditanyakan atau punya pengalaman ketika di sekolah ada atau baik ketika
ketika membuat dokumen perencanaannya ataupun ketika saya ngajar ternyata saya punya kesulitan di sini atau gimana, silahkan. Untuk yang ini dulu ya, struktur kurikulum, teori belajar, model pembelajaran, serta media dan teknologi pembelajaran. Silahkan kalau mau ada yang didiskusikan. Sekarang tahan dulu, Bu Dini mau foto untuk akses. Nah, 1, 2, radio ini Bu Dini geser supaya kelihatan tanggalnya. Oh, emang gitu ya. Sudah. Nah, silahkan. Ada yang mau sharing pengalaman atau ada yang punya bahan untuk kita diskusikan terkait 4 konsep itu dulu? Ini kalian lagi pada di mana? Nah, di rumah masing-masing atau lagi pada di kosan atau di Solo atau jangan-jangan ada yang di kampus Zoom-nya? Saking cintanya sama kampus. Reza di mobil tuh kamu nggak nyetir kan, Reza? Enggak Bu, ini lagi di parkiran. Oh ya. Tadi antar ibu, tadi ini di parkiran. Oh iya, oke. Monggo yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan atau enggak mengenai konsep-konsep tadi. Jadi untuk hari ini kita tuh kayak, bukannya kaya ya, untuk hari ini kita ya memperdalam materi aja, mengartikulasikan materi dan apa ya, mengingatkan kembali para senior-senior nih yang sudah SPD lama gitu. Ada yang mau share pengalaman? Atau karena belum pada ngajar gitu ya, jadi belum bisa share. Indri, mohon maaf Bu, saya keluar masuk ya, nggak apa-apa. Tuh, ada yang sakit, Nya sakit apa tuh, Nya? Puspa izin, iya nggak apa-apa. Oh, Puspa tadi lagi di acara tuh loh. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, ya begini aja. Gitu. Sebelum Bu Dini lanjut, ntar dulu ya. Ini kalau penilaian tuh harus agak-agak tarik nafas gitu loh. Karena banyak banget. Dan nanti kalau Bu Dini sempat, Bu Dini kembangkan lagi itu PowerPoint-nya. Gitu. Ya. Ya. Selain yang tadi Bu Dini sampaikan ini, 1, 2, 3, dan 4, sebelum kita masuk ke penilaian ya, yang tidak kalah pentingnya, materi ekonominya, yaitu harus mumpuni. Nah, kalau materinya masih agak-agak bingung ya agak repot, tapi nggak apa-apa, gitu loh, nggak apa-apa. Kan kita yang megang kendali, gitu ya. Kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi, jadi bisa kita desain untuk diskusi, atau misalkan kita dikasih pertanyaan nanti kita sebenarnya nggak tahu jawabannya, kita lempar lagi, itu nggak ada masalah gitu. Tapi maksudnya begini, materi yang pakemnya itu tuh kalian juga harus megang. Misalkan perbedaan kebijakan moneter sama fiskal itu udah harus tahu tanpa buka buku. Sistem ekonomi ada berapa, itu harus tahu tanpa buka buku. Gitu. Ya. Aliran-aliran teori ekonomi tadi itu kalian harus tahu tanpa buka buku. Gitu ya. Gambar kurva permintaan itu yang bagaimana kalian harus tahu tanpa buka buku. Itu ya dasar-dasar gitu. Kalau misalkan yang diperluas gitu, yang di extended gitu,
Ya nggak apa-apa kalau kalian, ya kita buka buku, Bu Dini juga tuh nggak mumpuni segalanya, kan kita kan bukan Google gitu loh. Misalkan ditanya untuk mengatasi eh, inflasi, kebijakan fiskal seperti apa yang harus dikeluarkan, kebijakan moneter apa, menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Aduh, tar dulu ya, kalau inflasi itu gimana ya? Oh, uang yang beredar terlalu banyak, harga-harga tinggi. Terus untuk mengatasi uang yang beredar, suku bunga gimana ya ini? Enggak, harus tahu semua, nggak apa-apa gitu loh. Ya, ya syukur alhamdulillah kalau kalian tahu semuanya, bagus kan gitu. Gitu. Tapi itu maksudnya apa ya? Budi ini hanya memberikan semangat ke kalian, nggak apa-apa kita nggak tahu. Kan kita bukan dewa, kan gitu kan? Gitu. Jadi materi-materi ekonomi itu ya tetap harus mumpuni. Misalkan cara menghitung pajak penghasilan itu seperti apa, gitu. Terus menghitung pajak pertambahan nilai, barang-barang apa saja, apalagi pajak. Waduh, itu Budi ini kemarin ngajar pajak itu sangat dekat, karena ada undang-undang yang menyatakan bahwa kayak barang-barang mewah, tas gitu-gitu itu dikenakan pajak. Tapi kemarin yang baru-baru itu peraturan terbaru, ternyata barang mewah itu barang mewah dalam artian tas ya, kecuali kalau barang mewah tuh helikopter apa itu tuh ada pajaknya gitu. Tapi kalau kayak tas gitu itu ternyata sudah tidak dikenakan pajak sekarang. Nggak tahu kalau dikenakan pajak lagi. Gitu. Sudah tidak dikenakan pajak. Nah, tapi itu kan nanti kalian bisa studi kasus tuh, banyaknya justip gitu ya. Itu bagaimana? Karena kan justip itu banyak yang ngakalin, yang tidak menggunakan box supaya tidak kena apa ongkos kirimnya atau pajaknya dan lain sebagainya. Nah, untuk bicara mengenai penilaian pembelajaran ya, Bu Dini kayaknya akan lebih mudah. Walaupun di PowerPoint itu ada, cuma Bu Dini kan ngambil itu kan dari gimana ya, sebentar. Akan lebih mudah itu kita aja. Oke, di sini ranah penilaian. Satu ranah penilaian. Oke. Nah, di sini Bu Dini share screen untuk penilaian, ya. Jadi penilaian itu yang kemarin Bu Dini bilang, ini yang Bu Dini ajarin bukan harga mati ya, bukan harga mati. Karena apa? Karena untuk saat ini penilaian yang masih digunakan, kita sebagai pendidik, sebagai guru diharap itu kita bisa melakukan penilaian yang whole package, dalam artian seluruh ranah. Jadi, dan alhamdulillah Bu Dini juga menerapkan itu, dalam artian ada mahasiswa atau siswa yang hasil skor nilai ulangan ekonominya misalkan 90, tetapi siswa itu anaknya bolosan, atau misalkan anaknya nggak sopan sama guru, apa kita beri nilai 90? Nah, itu yang dimaksud dengan penilaian yang full package gitu. Karena yang kita nilai bukan hanya pengetahuannya saja, kognitifnya saja, tapi kita juga menilai afektif dan juga menilai psikomotorik. Sehingga nilai akhir yang kita cantumkan adalah nilai yang hasil olahan itu. Nah, tapi sekarang katanya di kurikulum Merdeka, rapotnya itu nggak boleh ada angka. Terus gimana dah? Gitu kan? Percuma dong yang Bu Dini ajarin kognitif, afektif, psikomotorik. Menurut Bu Dini ya, ini menurut pendapat pribadi Bu Dini. Jadi menurut pendapat pribadi Bu Dini itu hanya masalah teknis. Angka atau mau dibuat uraian atau mau dibuat huruf, gitu. Apa sih yang dimaksud dengan penilaian? Kegiatan atau aktivitas untuk melakukan proses menginformasikan
pemahamannya tadi, menginformasikan hasilnya, proses dan juga hasilnya. Nah, informasi itu kan nggak harus melulu dengan anak, bisa dengan huruf, bisa dengan deskripsi. Nah, menurut Bu Dini, ya para perumus-perumus kebijakan pendidikan ya punya otoritas dan mereka juga punya wewenang. Oh, harus kayak gini rapotnya, harus uraian, harus huruf, harus angka. Menurut Bu Dini nggak ada masalah lah. Ya sekarang ya mohon maaf ya, misalkan diklaim kurikulum yang dulu terlalu mengekang, memperbudak siapa tuh namanya peserta didiknya, pokoknya peserta didiknya dan lain sebagainya. Kan kalian lihat Bu Dini produk dari hasil kurikulum, kan kurikulum yang katanya dulu memberikan pressure kepada peserta didik, bukan hanya Bu Dini, tetapi senior Bu Dini yang bisa pada lulus doktor seperti Pak Darno, Bu Kristiani, Bu Leni, Bu Mintasi, Pak Salman, gitu ya. Itu semua udah pada doktor. Emang mereka langsung doktor? Kan mereka SD, SMP, SMA juga, gitu kan? Mereka raportnya juga ada yang angka, ada yang huruf, ada yang tulisan, gitu. Jadi menurut Bu Dini bukan berarti nanti sekarang kurikulumnya begini, itu tidak menjadi halangan kita untuk kita mengeksplor pengetahuan dan pemahaman pedagogi kita, yang dalam hal ini yang mau Bu Dini sampaikan adalah konsep mengenai penilaian tadi, gitu ya. Jadi memang yang Bu Dini ajarkan ini bukan harga mati, tetapi Bu Dini coba menyampaikan bagaimana kita menilai itu whole package. Apakah itu nanti mau disampaikan dalam bentuk angka, dalam bentuk huruf, ataupun dalam bentuk lambang. Nah, yang coba Bu Dini sampaikan di sini adalah Bu Dini mengajarkan kalian itu untuk berpikir dan juga bersikap secara terstruktur dan sistematis. Apa Bu yang dimaksud? Coba kalian lihat di sini. Nah, ini jadi tampilannya biar satu halaman. Ya. Di sini ada Bu Dini ngasih soal ke anak. Soal, ya. Kebanyakan para pengajar itu, ya, langsung buat soal aja. Gitu. Nah, itu yang coba Bu Dini ajarkan ke kalian. Kita jangan seperti itu. Kita harus terstruktur dan sistematis. Masalah tulisannya itu masalah administratif aja. Mau diketik, mau dibuat dalam aplikasi, mau dibuat dalam Google Drive, dalam cloud, apa itu bebas aja. Tetapi maksudnya yang Bu Dini maksud sistematis adalah nggak bisa soal ini langsung simsalabim, gitu. Nggak bisa. Nah, sekarang kita lihat, gitu ya. Sekarang kita lihat guru-guru kita, dosen-dosen kita, gitu ya. Ketika menampilkan soal ke kita, itu out of context atau enggak? Gitu. Beda nggak dengan yang diajar? Di sini kan Bu Dini mau mengetahui anak-anak ini habis diajar materi mengenai jurnal penutup sudah paham atau belum, gitu loh, ya, udah paham atau belum, tahu dari mana? Bu Dini buat dulu di sini oret-oretannya, di sini, ya. Anak-anak itu terkait ini nih kompetensi dasar. Kalau nanti pakai kurikulum Merdeka, di sini CPL nggak apa-apa. Di sininya mau pakai apa, ranah kognitif atau apa, itu terserah. Cuma maksudnya Bu Dini, ini kan bukan harga mati yang Bu Dini sampaikan di sini. Tapi Bu Dini mau menunjukkan, yang penting soal ini ada dasarnya. Nah, dasarnya itu, basicnya itu, mau pakai apa, itu tergantung selera dan juga kebijakan yang berlaku.
Kalau sekarang sudah nggak ada hadir, itu berarti nah, yang terpenting apakah namanya KD atau namanya CPL ataukah namanya tujuan pembelajaran, tujuan instruksional, kita mau mengetahui apa sih? Kita mau mengetahui ini tahapan penutupan dan juga bagaimana konsepnya dan juga bagaimana cara membuatnya. Di sini Bu Dini tanya, ya, yang kemarin mungkin sudah Bu Dini sampaikan. Udah nggak zamannya kita tanya, apa yang dimaksud dengan jurnal penutup? Sebutkan definisi jurnal penutup menurut pengertian saudara, gitu kan. Jelaskan dan uraikan definisi jurnal penutup. Gitu. Itu yang sudah out of date, ya. Gitu. Nah, tapi di sini kita coba untuk tahu jurnal penutup dan paham. Kita di sini tidak menanyakan apa definisi jurnal penutup, tapi kita di sini menanyakan mengapa siklus akuntansi perlu buat jurnal penutup. Untuk menjawab ini, otomatis mereka harus tahu dan paham apa itu jurnal penutup. Terus kalau udah tahu dan paham sehingga bisa menyebutkan alasannya, ya, kita tanya. Nah, dalam menyusun jurnal penutup, akunnya apa aja? Nah, kalau sudah tahu, baru kita minta praktek. Nah, di sini yang kemarin Bu Dini berikan contoh yang di PowerPoint itu contoh yang miss gitu. Contoh yang miss apa? Kalau ini kan nomor 1 udah jelas soalnya, nomor 2 ya. Nomor 1 mau nanya jurnal penutup aja soalnya sepanjang ini. Gitu ya. Nomor 2 nggak ada masalah Bu Dini kira. Nomor 3 ini yang masih suka hati-hati nih. Ya. Masih suka salah jadi kalian harus hati-hati nih, suka hati-hati. Masih suka salah jadi kalian harus hati-hati. Ada yang cuma langsung ngasih ya data, mintanya jurnal penutup, tapi itu nggak bisa langsung dibuat jurnal penutup. Tapi kita harus menyelesaikan adjustment dulu, laporan keuangan dulu. Kalau di sini kan udah matang data yang Bu Dini berikan. Kenapa udah matang? Karena di sini Bu Dini memberikan data neraca saldo setelah disesuaikan. Dari sini kita tahu, ya, kita perlu nggak buat jurnal penutup? Mutlak perlu. Yang mana yang kita buat jurnal penutup? Tadi kalau soal nomor 2 bisa jawab, maka soal nomor 3 kita bisa mempraktikkan. Bahwa yang pertama kita tutup yang nomor 4. 404, 429. Setelah itu kita tutup yang nomor 711, 720, 723. Terus selisihnya ini, yang namanya akunnya income summary, kita masukkan ke dalam akun. Terus prefer atau drawing kita masukkan ke dalam akun 301. Itu langsung buat jurnal penutup. Tapi kalau datanya seperti yang ini nih, yang Bu Dini tadi contohkan ini kan, yang punya anak-anak kemarin, di sini ada yang ini. Mana ya? Oh, di sini. Nah, di sini nih. Bisa. Ya. Di sini ada data, ada informasi tambahan, terus diminta susunlah jurnal penutup. Ini nggak bisa. Kenapa? Bu Dini ditulis nih nomor 3. Pada soal terlampir, peserta didik diminta untuk mengerjakan jurnal penutup. Tetapi dalam praktek penyelesaiannya, peserta didik tidak bisa langsung mengerjakan jurnal penutup karena datanya belum matang. Masih ada data adjustment. Ya, itu yang harus hati-hati. Nah, itu
kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau memang kita materi ekonominya belum mumpuni, ya kayak gitu tuh jadinya. Mana yang tadi ya? PDF. Nah, setelah ini sudah ada dasarnya, yaitu kisi-kisi ini, maka kita juga harus buat pedoman. Di sini skor nomor 1 Bu Dini kasih skor 25, skor nomor 2 sempurnanya 30, nomor 3 45. Jadi kalau di total 100. Kapan dia dapat 25? Kapan dia dapat 5? Di sini ada yang namanya rubrik. Ya. Nah, sekarang coba kita berkaca gitu ya. Waktu SD, SMP, SMA ataupun kuliah, kok ternyata nilai kita kok beda sih, gitu ya. Gitu. Oh, kok ternyata kita diajarinnya A, tapi kok ternyata pas ujian keluarnya B. Coba kita cek, guru yang bersangkutan atau dosen yang bersangkutan punya konsep ini nggak? Nah, Bu Dini tekankan sekali lagi, yang Bu Dini contohkan ini bukan yang sempurna, bukan harga mati. Karena ini sekali lagi sangat apa ya namanya dinamis, tergantung istilah-istilah kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlaku. Tetapi Bu Dini di sini mencoba membuat apa ya, irisan dari semua itu, bahwa untuk membuat suatu instrumen penilaian kita nggak bisa langsung buat ini aja, tapi ada dasarnya dan juga ada rubrik penilaian. Dan ini juga berlaku ketika kita akan menilai afektifnya. Afektif nggak bisa dikasih soal atau dikasih angket. Kalau dikasih angket misalkan, apakah dalam melakukan pembelajaran ekonomi kalian sudah punya motivasi tinggi? Apakah kalian sudah mewujudkan nilai-nilai kemandirian? Kalau kasih angket nanti jawabannya bagus semua, ya nggak? Dan apa juga kita perlu dikasih apa namanya soal? Apakah motivasi? Apakah mandiri? Wah, itu buat apa? Nggak penting. Kalau kita ngajar ekonomi. Nah, tetapi di sini kita Bu Dini contohkan membuat lembar pengamatan atau lembar observasi. Ya, jadi ini kisi-kisinya di sini ya. Bu Dini tulis A1, A2, A3 menurut Bloom gitu ya. Apa itu A1? Risiko. Kapan anak itu dapat A, B, C, D, ini ada rubriknya. Apa itu A2? Responding. Apa itu A3? Valuing. Gitu. Dan ini formatnya nggak harus kayak begini, gitu lah. Nggak harus kayak begini. Bisa juga di sini ya ranahnya, di sini nama siswanya. Atau di sini kalian nggak mau pakai ABCD, tapi maunya pakai angka juga nggak apa-apa. Ini bukan harga mati. Sekali lagi yang Bu Dini tekankan bukan seperti begini ini bukan, tetapi bagaimana kita terstruktur dan sistematis. Nah, berikutnya adalah yang psikomotorik, ya. Di sini Bu Dini melakukan penilaian tes portofolio dengan cara unjuk kerja. Ya, di sini Bu Dini kemarin di sini udah menyinggung juga ya di pertemuan sebelumnya. Portofolio merupakan penilaian berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi yang bersifat reflektif dan integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Ada portofolio dokumentasi, ada portofolio proses, ada portofolio pameran. Nah, kalau karakteristik materi akuntansi yang tadi diajarin di kelas 12 gitu ya, maka penilaian yang cocok dilakukan adalah dengan menggunakan portofolio proses. Jadi dalam setiap tahapan ini kita nilai proses. Jadi nanti ada transaksi jurnal punya portofolio sendiri, itu besar punya portofolio sendiri, terus sampai yang ke 10. Nah, di sini Bu Dini membuat kisi-kisi tes unjuk kerja. Ya. Jadi Bu Dini soal kali. Bu, ini sebenarnya pengetahuan bisa. Jadi kayak tadi soal jurnal penutup itu bisa dibuat pengetahuan bisa, psikomotorik bisa. Ini juga bisa.
Cuma komponennya yang berbeda, maksudnya dengan satu soal yang sama gitu ya. Dengan satu soal yang sama itu kita bisa melakukan 3 berbarengan. Kita nilai kognitif dan psikomotoriknya dari kemampuan menyelesaikan soal, afektifnya kita lihat ketika sikap dia ketika menyelesaikan kasus ini. Bagaimana nilai receivingnya, bagaimana nilai valuingnya, gitu. Nah, soal ini ya, nantinya kan di sini diminta berdasarkan data keuangan tersebut susunlah siklus akuntansi untuk alpha travel. Kalau kognitif kan nanti akan ada kunci jawaban mengenai jurnal tanggal 1 apa-apa. Kalau di sini yang portofolionya ya dengan unjuk kerjanya, nanti analisis transaksi ke dalam jurnal itu kita akan mengukur P1, P2, P3 sampai nanti terus ke tahapan yang terakhir. Nah, ini ranah kognitif psikomotorik menurut Simpson, Dave, dan Dyer dan Budi digunakan gitu. Nah, di sini nanti ada rubriknya. Kapan P1 dapat A, kapan P1 dapat B, C, D gitu ya. Di sini udah Budi screenshot tadi udah Budi masukin ke PowerPoint ya. Masukin PowerPoint terbatas kecil. Meniru ya. Kalau psikomotorik, jadi soal ini kita nilai dari bagaimana anak itu sudah bisa meniru, membiasakan, dan mahir. Tapi kalau dari segi dari segi kognitifnya, kan nanti kan kita lihat dia sudah tahu atau belum, sudah paham atau belum, sudah dapat menganalisis atau belum, sudah dapat mengevaluasi atau belum terhadap kunci jawaban ini ya, gitu. Nah, kalau ini pada saat unjuk kerjanya sudah bisa menyalin dan menduplikasikan setiap tahapan siklus akuntansi dengan benar, setiap tahapannya. Jadi ya kalau jurnal, buku besar gitu. Nah, ini membiasakan kapan dia dapat A, B, C, D, mahir kapan dia dapat A, B, C, D gitu. Udah ada keterangannya di sini. Saya nggak mau pakai huruf, mau pakai angka boleh. Saya nggak mau pakai huruf, nggak pakai angka. Tapi saya mau pakainya tuh uraian, deskripsinya apa. Yang terpenting menurut Budini, soalnya ini ada dasarnya, ada kisi-kisinya, ada juga pedomannya. Itu baru dari teknisnya. Teknis untuk mendesain suatu instrumen penilaian. Ya, teknis untuk mendesain suatu instrumen penilaian. Nah, nanti kalian juga harus punya pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni mengenai kualitas instrumen. Kalau tadi kan teknisnya ya, teknis pelaksanaannya, kognitif bagaimana, afektif bagaimana, psikomotorik bagaimana. Nanti tapi kalau sampai kalian pada tahap sebenarnya kualitas instrumen kita itu bagus atau enggak, nah itu nanti diuji kelayakan. Tuh. Penting nggak Bu untuk mengetahui suatu kualitas instrumen penilaian kita? Sangat penting. Dan itu yang menurut Budini miss saat ini di Indonesia. Buktinya apa? Buktinya mahasiswa yang ada di Kendari, SMA Negeri 1 Kendari, akuntansinya dapat 100, apa ekonominya dapat 90. Ya. Secara logika berarti kita sudah mendapat dengan yang ada di SMA Negeri 1 Surakarta dapatnya 78 ya. Tapi yang 78 bisa masuk perguruan tinggi negeri. Di sana yang 100 malah nggak bisa. Nah, itu kenapa? Ya karena instrumennya tadi jangan-jangan terlalu royal dalam memberikan nilai. Jangan-jangan kita membuat soalnya itu ya memang tidak berkualitas. Apalagi kalau soal pilihan ganda. Misalkan, siapakah berikut ini adalah tokoh para filosof ekonomi kecuali A. Robert Malthus, B. Keynes, C. David Ricardo, D. Misalkan
misalkan siapa ya, misalkan Raffi Ahmad, kan udah tahu jawabannya, udah tahu pasti Raffi Ahmad. Nah itu kan, itu soal yang sangat tidak berkualitas. Nah untuk itu Bu Dini mengingatkan kembali gitu ya. Jadi untuk mengetahui kualitas, baik itu soal multiple choice, apakah itu angket, ataukah itu lembar observasi ya, ataukah itu tes unjuk kerja, itu diuji kelayakannya. Dengan cara apa? Dengan cara tryout bisa, dan juga dengan cara melakukan validasi isi kepada para expert atau para judgement. Validasi isi itu jadi instrumen kita berikan kepada expert untuk memberikan judgement mengenai instrumen kita itu bagaimana. Tuh. Sampai sini dari tadi jam 9.40 sampai sekarang Bu Dini ngomong terus kayak kereta. Dan kalian itu diem aja. Bu Dini takut nanti kalian ngantuk atau bingung dengar penjelasan Bu Dini yang ngomong nggak pakai koma dari tadi, atau apa? Kalian kayak terpana gitu. Gitu. Kalian kayak bingungnya gimana? Mudah-mudahan jelas, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan bingung ya nggak apa-apa. Ya kita diskusikan. Gitu. Kira-kira Bu Dini mau istirahat dulu. Nggak apa-apa, silakan. Dipanggilnya Mutiara atau apa? Mutiara. Oke, gimana Mutiara? Ini pengalaman saya juga mengajar ini. Itu kan saya itu mengajar kan 5 bulan ya, 5 bulan. Tapi saya mengajar dalam posisi itu sudah mendekati mau UTS dan sudah mendekati mau PAS. Sekarang PAS ya bukan. Nah itu kan saya disuruh membuat soal, dan saya sebagai amanah ketua di kelas pada saat itu. Nah terus saya mau menanyakan untuk pembuatan soal. Nah untuk pembuatan soal kan kalau dari sekolah saya itu Bapak Kepala Sekolah itu menyarankan untuk membuat soal sesuai yang diajarkan, dan itu terserah dari gurunya seperti apa membuat soalnya, karena ini kita sudah masuk kurikulum merdeka, jadi berarti dibebaskan seperti itu. Yang penting sudah diajarkan pada murid, itu yang pertama. Jadi saya tadi waktu Bu Dini menjelaskan ada teknisnya, terus ada ini kan saya kan juga ikut belajar, oh ternyata memang ada step by stepnya gitu loh kan. Kalau saya di lapangan langsung kan tidak seperti itu gitu. Jadi Bapak Kepala Sekolahnya langsung meminta untuk ini soalnya harus jadi 45 soal, terus dari gurunya gini-gini seperti itu. Terus yang kedua Bu, untuk penilaian. Nah penilaian itu kan juga tadi kan saya itu mau menanyakan, jadi kalau di sekolah itu kan sebenarnya ada standarnya ya Bu ya, kalau penilaian itu ya. Nah penilaian itu kan dibuat dari kita sendiri. Nah tapi pada saat kita buat penilaian terdistract dengan peraturan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi kok semuanya kan memang kita kan menilainya kan objektif ya Bu ya, siswa ini dari dia masuk, terus tata keramanya, juga apa namanya penilaian kognitifnya dan lain sebagainya, itu kan diakumulasi itu mendapatkan nilai 75 seperti itu. Tetapi dari Bapak Kepala Sekolahnya tidak menginginkan adanya nilai di bawah 80 seperti itu. Itu bagaimana ya Bu untuk penyelesaiannya ya Bu? Apakah kita bisa untuk kalau saya posisi pada saat itu saya bilang ya ini nilai objektif saya seperti ini Bapak, memang dari anaknya memang tidak mengumpulkan tugas dan sebagainya, saya seperti, tapi dari bapaknya ya gimana Bu, pokoknya harus di atas 80 gitu, itu harus mengubah nilai ini menjadi di atas 80 ya Bu. Bagaimana ya Bu, itu kesulitan yang paling bagi saya itu, jadi kebayang-bayang tuh, aduh ini gimana masa-masa diubah nilainya, padahal kok itu berarti udah nggak objektif lagi dong kayak gitu. Gitu, oke. Itu Bu sharing dari saya. Bu Dini jawab yang terakhir dulu aja ya, jawab yang terakhir. Kalau kondisinya seperti itu, kita berada di posisi yang sulit gitu ya. Kita berada di posisi yang sulit, bahkan bisa kita maksudnya sulit dalam skup yang kecil gitu ya. Jadi kalau kita bisa bandingkan dengan kasus yang sekarang gitu ya, Verdi Sambo dan Richard Eliezer gitu, itu hampir sama gitu, cuma dalam skala kecil gitu lah.
ini nggak bisa, harus 80 gitu. Nggak masalah. Jadi maksudnya Bu Dini, tetap kita menerima dan menjalankan apa yang diarahkan oleh kepala sekolah. Nah, tapi sebisa mungkin kita juga nggak cuma-cuma dalam memberikan nilai tersebut. Nah, caranya gimana? Kan kita yang sudah punya nih ya, misalkan nilainya hanya 70, 75, 78. Kan di buku portofolio kita kan ada kan. Kenapa dia bisa dapat 70? Kenapa dia bisa dapat 75? Kenapa dia dapat 78? Oh, dari ulangan harian 1, PTS, PAS dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tinggal ditambahkan lagi 1 kolom atau 2 kolom gitu ya, tergantung kebutuhannya. Misalkan tugas atau kerajinan atau keaktifan atau apa. Nah, kamu maininnya di situ, gitu loh. Maininnya di situ. Nah, jadi ke anak-anak juga kita nggak ngasih nilai itu, mereka kita mark up nilai cuma-cuma. Tapi kita berikan mereka kerjaan. Nih tugas ini. Tugas yang dalam artian yang apa namanya? Yang mendidik gitu loh. Yang mendidik tapi juga yang menjadi membekas ke mereka. Bu Dini ini dosen ngajar mahasiswa. Bu Dini masih memberikan punishment ke anak-anak. Nulis folio, gitu ya. Bu Dini minta nulis folio. Kenapa? Karena mereka nggak tahu apa namanya, apa tuh? Misalkan laporan arus kas gitu ya. Misalkan mereka nggak tahu aset itu terdiri dari apa aja, current asset sama fixed asset. Current asset itu apa? Itu Bu Dini suruh tulis 1 folio. Itu kan kesannya kan, kalau anak kuliah kok disuruh kayak gitu kan. Nah, tapi kan kita juga berbicara, masa anak kuliah mau ngapal kayak gitu aja nggak bisa sih? Ngapal lagu bahasa Inggris, lagu Korea gitu ya aja bisa gitu loh. Cuma ngapal aset, liability, equity itu rinciannya apa aja, masa nggak bisa ya. Jadi misalkan kita boleh, maksudnya Bu Dini sangat menawarkan misalkan kebijakan moneter adalah kebijakan moneter titik 2, kebijakan yang dimiliki bank sentral untuk mengatur uang yang beredar di masyarakat. Itu Bu Dini sudah tulis tulisan yang sama, misalkan di folio ada 30 baris gitu ya. 30 baris kalimat kayak gitu nggak apa-apa. Bu Dini masih melakukan itu ke mahasiswa Bu Dini. Itu mahasiswa loh, yang udah tua gitu kan ya, dibandingkan anak SMA gitu. Itu aja masih Bu Dini berikan kayak gitu. Kenapa? Karena supaya Bu Dini itu ada reasoningnya ketika Bu Dini nambahin nilai. Karena di kampus C gitu. Di kampus itu kan udah nggak ada. Karena apa? Karena mahasiswa berhak remedial. Jadi nggak ada kayak Bu Dini waktu kuliah dulu kan, Bu Dini wah nggak lulus mata kuliah ini, ngulang lagi semester tahun berikutnya karena itu ada semester ganjil berikutnya atau di semester genap berikutnya gitu. Nah sekarang kan Bu Dini di kampus nggak bisa, semua harus tuntas karena anak-anak bisa remedial. Mau remedialnya udah nggak bisa, remedial lagi sampai tuntas. Bayangin. Ya udah, Bu Dini kasih punishment itu aja gitu. Mereka kan mangkal sama Bu Dini gitu. Ada anak tua disuruh nyalin folio, tapi kan seenggaknya mereka mau yang nulisin adiknya, apa pacarnya atau siapanya, cuma seenggaknya niat Bu Dini udah seperti itu gitu ya. Jadi kembali lagi kesimpulannya, ketika kita mendapat pressure dari kebijakan maupun atasan harus begini harus begitu, ya memang kita harus nurutin, tapi kita harus bisa lebih cerdas membuat apa yang kita kerjakan itu ada rasionalnya, ada dasarnya. Ya kalau untuk kasusnya Mutiara tadi kasih aja kolom tugas tambahan gitu. Jadi kita punya dasarnya gitu. Nah, pertanyaan yang sebelumnya tadi yang pertama terkait kita disuruh buat soal pilihan ganda 45 gitu ya. Itu gampang menurut Bu Dini ya. Gampang kenapa? Apalagi soalnya pilihan ganda nanti koreksinya lebih gampang lagi gitu kan. Dan sekarang kan tinggal kita split. 45 itu materinya dari apa sampai apa kan? Gitu. Oh, misalkan dari setelah
penilaian tengah semester, berarti kan materinya ini, nanti ya tinggal kita split aja gitu. Dan tetap dibuat tabel dalam artian supaya menjadi alat pengontrol dan pengendali kita, supaya ada materi itu yang tidak terlewat untuk kita tanyakan gitu. Jadi sebentar, Bu Dini buka Google Classroom. Bu Dini itu kemarin baru UAS ke anak-anak kampus gitu ya. Kalau kalian lihat soalnya Bu Dini itu pilihan ganda di sini. Sebentar. Di sini Bu Dini buka dulu ya. UAS. Sekarang Bu Dini balik ke share screen. Ambil nggak? Ambil nggak? Ambil ya. Nih, Dara Jati. Ya, soalnya nih. Bu Dini di sini mau mengetahui kemampuan mereka terhadap materi perusahaan dagang, gitu ya. Di sini Bu Dini nggak nanya apa itu perusahaan dagang, nggak ada Bu Dini nanya gitu. Malah Bu Dini kasih tahu di sini. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dagang tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Itu kan definisi dari perusahaan dagang. Bu Dini kasih tahu. Terus Bu Dini bilang, berikut ini merupakan transaksi yang hanya dimiliki oleh perusahaan dagang adalah. Nah, di sini kan Bu Dini kasih pengecoh sama mereka semua. Di sini Bu Dini kasih semuanya purchase. Karena mereka kan mikirnya kalau perusahaan dagang di sini ada kata-kata membeli, pasti purchase semua nih, gitu kan. Tapi kan Bu Dini kasih ini di sini. Purchase equipment ini bisa di jasa dagang manufaktur. Karena membeli equipment itu kan semua jenis perusahaan bisa. Purchase support material, membeli bahan penolong atau bahan pelengkap. Ini kan hanya di manufacturing. Purchase supply. Supply itu kan perlengkapan bahan habis pakai. Ini di perusahaan manapun juga bisa. Purchase raw materials, bahan baku, ini hanya ada di perusahaan manufaktur. Jadi jawabannya kan ini distraction ya nih. Begitu juga dengan penjualan. Oke. Terus jadi di kisi Bu Dini di sini kisi-kisinya siswa dapat mengetahui dan memahami konsep dan definisi dari perusahaan dagang. Tapi actionnya soalnya kayak gini, gitu. Di sini Bu Dini bisa di kisi-kisinya Bu Dini menyebutkan bahwa siswa dapat mengetahui konsep dari biaya angkut, freight. Nah, di sini Bu Dini kasih kasus. PT Indofood membeli peralatan kantor berupa kursi kantor sebanyak 12 dari PT Inform. Dengan kesepakatan pengiriman pembayaran dilakukan dengan FOB Destination dengan rekanan PT JMT. Pihak yang menanggung biaya angkut pada transaksi tersebut siapa? Kan di sini dia harus tahu FOB Destination. Kan gitu. Nah, ini kalau yang guru-guru jadul nanyanya apakah yang dimaksud dengan FOB Destination, kan gitu. Sama nggak dengan ini? Malah di sini lebih implementatif. Gitu. Di sini di kisi-kisinya Bu Dini menanyakan mengenai Bu Dini akan mengukur mengenai pengetahuan dan pemahaman mahasiswa mengenai term TERMES, term, jangka waktu. Bu Dini kan di sini nggak nanya apa itu angka 3, apa itu angka 10 gitu. Ya.
Di sini Bu Dini menyampaikan bahwa ini bukan berarti yang paling benar. Tapi Bu Dini di sini hanya menyampaikan referensi, oh ini. Jadi soal itu tidak terkait itu aja. Sebutkan definisi pre-onboard destination, sebutkan definisi pre-onboard cycling point, sebutkan definisi jurnal penutup. Nah, itu yang sudah out of date. Di sini ada contoh-contoh kemarin soal Bu Dini gitu ya. Nah, di sini karena kebetulan karena mahasiswa jadi memang orientasinya beda, memang sudah world class university, jadi Bu Dini kasih soal-soal ini. Dan bahasa Inggris, yang kalau soal bahasa Inggris Bu Dini kasih skor sempurnanya 2, kalau yang tadi kan 1 ya, kalau soal-soal yang simple ini 1. Dan ini kalau kita lihat di apa namanya summary-nya gitu ya, ternyata untuk soal nomor 1 masih banyak juga yang terkecoh. Nomor 2 udah enggak tuh, tapi yang lain-lain itu kan masih banyak yang terkecoh. Seperti itu. Jadi kembali lagi tadi ke pertanyaannya apa namanya Mutiara, bahwa ini gimana ya caranya? Ini masih itu masih share screen nggak sih? Masih Bu. Masih Bu. Nah, ini udah stop belum? Udah. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Mutiara tadi, bahwa nggak ada masalah sih kalau soalnya pilihan ganda, soal uraian itu nggak ada masalah semuanya. Yang penting kita memang menguasai konsep-konsep itu. Gitu. Kira-kira gimana Mutiara? Jelas nggak? Iya Bu, jelas sekali. Jadi itu saya kayak kemarin tuh kan bikin soalnya tuh masih standar, karena baru sih ya Bu ya. Kan saya ya bikinnya ya sesuai yang saya ajarkan saja gitu, makanya tidak memakai teknik yang tadi Ibu ajarkan tadi loh, harus ada ini indikatornya, materinya dan lain sebagainya tadi. Jadi langsung otodidak gitu loh bikin soal-soalnya seperti itu gitu. Jadi menambah pengetahuan saya gitu loh itu. Untuk yang tadi pertanyaan saya yang kedua itu masalahnya ini Bu, itu kan kalau kita mau buat penilaian itu kami 1 minggu itu kan dikumpulkan. Nah, pada saat pengumpulan itu kan sudah hamil 1 minggu. Nah, pada saat hamil 1 minggu kan ada rapat guru-guru seperti sudah bapak kepala. Nah, itu baru disampaikan. Nah, itu kan waktunya kan cuma 1 minggu ya Bu ya. Itu 1 minggu sudah menerima rapor seperti itu. Nah, itu kalau semuanya kita memberikan tugas ajakan kepada siswa kan itu ada jadi bumerang. Iya, seperti itu. Jadi ya pada saat itu saya ini lebih, jadi tugasnya yang dulu tuh saya lebihkan lagi gitu loh nilainya gitu. Tugas-tugas yang sebelumnya kayak gitu. Jadi sebelumnya tugasnya baru diangkat gitu, nilainya diangkat gitu. Iya, itu juga bisa. Saya angkat gitu. Yang penting kalau nanti ditanyakan, misalkan ditanya kenapa nilainya bisa 85, oh itu 85 adalah rangkuman dari nilai ini dan ini kan kita. Iya itu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Dan jawabannya. Sama-sama. Yang lainnya gimana? Khususnya yang SPD ini gimana? Masih ingat kan memori-memori yang dulu? Senyum-senyum aja kalian. Senyum-senyum tanda apa? Bu Dini mau tanya Bu. Nah, gimana Mbak Yuli? Jadi dulu waktu sekolah di SMK, saya tuh penasaran gini Bu. Ketika ada istilah katrol nilai, terutama untuk anak-anak atau peserta didik yang nilainya di bawah KKM, dulu kan masih pakai KKM ya Bu. Ya. Nah, itu ada katrol nilai. Kadang ada remedinya, kadang nggak ada remedinya. Nah, ketika melakukan katrol nilai itu, apakah hanya dikhususkan untuk anak-anak yang punya nilai di bawah KKM atau satu kelas gitu ya Bu? Oh, kalau remedi itu untuk
anak-anak yang belum tuntas. Katrol Gitu. nilai. Iya, Bu. Remedi untuk anak-anak yang belum tuntas. Nah, kalau konsep dari Bu Rini, remedi itu bukan untuk mengatrol nilai atau mengangkat nilai. Remedi itu untuk menuntaskan, gitu. Jadi, misalkan anak nilainya 75, dia nggak remedi, tapi ada anak yang 40 ya remedi. Walaupun dia itu nilainya bagus, ya dia itu untuk menuntaskan suka-suka kita, maksudnya dalam artian suka-suka yang ilmiah dan berdasar ya. Kita mau kasih 65, 68, 70 gitu. Tapi kalau Bu Deni prinsipnya itu tidak melebihi dari teman-temannya yang tidak remedi. Jadi kalau misalkan itu kita mau buat 75, ya yang 75 kita naikin. Jangan 75, jangan sampai kalah gitu. Gitu. Tapi remedi itu hanya untuk apa namanya yang belum tuntas. Dan bahkan konsep remedial itu ada remedial mengajarnya juga, itu dalam artian kalau memang ya itu ya, kita tuh yang kembali lagi ke 7 tugas guru kemarin itu ya. Jadi kita tuh bahkan berkewajiban untuk mengajarkan materi itu gitu. Jadi sebenarnya kalau secara konsep anak-anak tuh nggak bisa langsung dikumpulin di kelas kasih soal gitu, nggak bisa, karena kita harus ngejelasin lagi materinya, remedial pengajaran. Jadi kita juga kena remet gitu loh gurunya gitu. Tapi kan biasanya kan yang kayak gitu kan memang anaknya aja yang dablek gitu ya, maksudnya kita udah ngajar jungkir balik siang malam kayak gitu kan ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu, anaknya aja yang dablek gitu ya. Bahkan udah dari remedial ini ya udah akhirnya udah tugas saja lah gitu. Tapi maksudnya Bu Dini, terlepas kita memberikan beberapa kelonggaran, tapi maksudnya yang terpenting itu yang tadi kayak Bu Dini sampaikan kemudian, jadi ada dasarnya gitu. Jadi kalau remedial itu hanya diperuntukkan kepada yang belum tuntas, dan remedial bukan untuk mengangkat nilai tapi menuntaskan. Tuntas itu berapa ya, tergantung di satuan pendidikannya, 60, 65, 75 atau berapa. Kalau di kampus kan 60 gitu. Gimana Yul? Iya, Bu, udah paham. Soalnya dulu sering kayak guru itu ketika banyak yang remedi di kelas selalu bicara kayak gitu, Bu, di depan kelas. Ternyata capek loh ngatrol nilai kalian. Nah kayak gitu, Bu. Jadinya akhirnya timbul pertanyaan di saya, oh ternyata guru-guru itu ngatrol nilai gitu loh, Bu. Akhirnya kan timbul pemahaman seperti itu. Oke, Bu Dini. Dan mudah-mudahan nanti kan kalian kalau jadi guru kan bapak ibu guru yang kekinian ya. Jadi dalam artian itu lebih sabar, lebih tenang gitu lah ya. Lebih apalagi sekarang kan sudah zaman lebih maju ya gitu ya. Jadi kita udah ada Google Classroom, semua apa aja bisa kita kumpulin aja di situ, nggak usah harus pakai fisik dan lain sebagainya. Bisa apa ya, bisa lebih banyak kemudahan lah. Tinggal kita yang bagaimana menggunakan kemudahan tersebut, apakah dalam bentuk teknologi dan juga kelonggaran yang lain itu dengan bijak gitu. Yang lainnya, yang dari Semarang, dari Yogyakarta, terus dari mana lagi ya, dari Kediri atau kalau nggak salah ya kemarin ya, yang SPD itu yang di luar Solo gitu, kira-kira gimana? Budi ini selaras tidak dengan konsep yang dulu kalian pelajari, atau justru ada yang bertolak belakang? Nah kalau yang bertolak belakang itu yang harus kita diskusikan gitu, yang dari UNY, yang dari Jogja, Semarang, Surabaya, atau Kediri, atau mana lagi ya, kemarin agak banyak gitu yang dari perguruan LPTK lain, silahkan. Atau selaras, kalau selaras kan alhamdulillah gitu loh. Gimana kira-kira? Oke Bu, saya ingin bertanya sedikit. Tadi disampaikan di awal, tadi ada di sini bilang ada siswa yang nilainya ujiannya 90, nilainya baik, tapi siswanya itu jarang masuk, mungkin juga kurang baik. Nah, cara menggabungkan antara nilai kognitif, sikap, dan afektif itu bagaimana ya Bu?
Terima kasih. Iya. Digabungkannya, jadi kita sebagai pengajar juga punya portofolio tersendiri gitu ya. Secara teknis gitu kita punya nilai ulangan, kognitif, terus nilai sikapnya, nilai psikomotoriknya. Nah, kalau yang tadi kayak Bu Dini contohkan di sini, ini kan masih belum bisa ya, karena Bu Dini mencontohkannya di sini nilai afektifnya pakai ABC gitu. Nah, nanti di tabel yang kita di lembar oret-oretan kita itu kita konversi dulu aja ini menjadi, misalkan kalau C itu 60, D itu 50, B itu berapa, suka-suka kita, tapi yang penting kita ada sumbernya. Misalkan pakai bukunya Sugiono, A itu rentang dari 85 sampai 100, B itu dari 75 sampai 85, itu C misalkan dari 60 sampai 75 misalkan gitu. Jadi kita di sini sudah punya angka yang bisa disandingkan, dalam artian ulangannya 90 tetapi sikapnya 60. Terus misalkan psikomotoriknya 90 juga gitu kan, nanti kan 90 tambah 60 tambah 90 berarti berapa? 9 tambah 6 15 tambah 9 24 bagi 3 80 kan gitu. Misalkan dengan bobot sama gitu sih. Siapa namanya, Mas Reza atau Mas Eki atau Mas Prasetyo? Nah, kamu 3 ya? Mas Reza, Mas Eki juga bisa Bu. Mas siapa? Mas Reza Bu biasanya panggilnya. Oke, Reza. Oke. Dulu, Tapi biasanya kalau dari mana dulu? UNI? dulu dari UNES Bu. Oh, UNES Semarang. Iya. Cuma kalau di kurikulum B13 itu apakah sudah ada proporsi sendiri mengenai nilai kognitif, aktif itu, apa sudah ada reng-rengannya itu berapa bobotnya itu kira-kira sudah ada atau belum Bu? Nah, itu untuk teknis, mohon maaf Bu Dini nggak bisa jawab gitu, karena itu teknis banget, kebijakannya Bu Dini nggak paham, dan kayaknya itu sekolah atau di dinas pendidikan kabupaten atau kota atau provinsinya yang ngatur itu, Bu Dini nggak paham gitu loh. Gitu. Jadi itu teknis, nanti kita mengacu ke sekolah aja. Bahkan kalau sekolah-sekolah yang swasta itu mereka punya acuan sendiri, karena kan mereka mandiri, dalam artian swasta yang memang berdiri itu mandiri ya. Ada misalkan kayak Ursulin atau Kanisius kayak gitu, mereka punya kebijakan sendiri. Kayak di Bogor gitu ya, di Bogor ada namanya SMP dan SMA Cahaya Rancamaya. Mereka rapotnya jadi nggak ngikutin pemerintah gitu, jadi kayak matematika ada nilainya berapa, tapi setelah itu di sisi yang berikutnya itu ada nilai kebersihan, kejujuran, kemandirian, itu ada nilainya. Kebersihan 90, kemandirian 70, kerapihan berapa gitu, karena mereka kan boarding school, sekolah di asrama gitu. Nah, kebetulan ada saudara Bu Dini di sana gitu ya. Bu Dini kasih lihat, ini loh matematika semua nilainya bagus gitu loh. Yang dapat nilai 60 apa? Kepedulian gitu. Bu Dini tanya, kenapa kok bisa kepedulian dapat 60 gitu loh. Kenapa? Karena kan mereka tinggal dalam satu kamar itu kan ada 3-5 orang atau berapa gitu ya. Nah, itu ada masalah yang saudara Bu Dini itu. Ya pokoknya rajin, nggak neko-neko, nggak apa. Cuma dia itu tidak peduli. Jadi temennya itu ada yang belum bangun, ya udah pokoknya dia sendiri aja gitu loh. Nah, itu di rapot ada nilainya. Kepedulian 60 gitu loh. Nah, semakin banyak informasi yang diberikan itu kan semakin baik gitu. Tapi kan satuan pendidikan yang dari pemerintah kan sudah punya rules sendiri gitu. Nah, rulesnya itu yang begini tidak mengikuti sampai sedetail itu. Kognitif berapa, afektif berapa, psikomotorik berapa gitu. Bahkan tuh yang kurikulum merdeka katanya rapotnya sekarang sudah tidak boleh pakai angka, tapi cerita gitu. Ya nggak masalah sih, cuma maksudnya Bu Dini ya kita ikutin aja gitu loh. Masalahnya kan apa? Masalahnya kan kita dari SD lulus kan mau ke SMP lulus mau ke SMA mau ke perguruan tinggi. Nah, maksudnya itu
semua merdeka, tapi kan pastinya tuh harus ada benang merahnya, standarnya. Kenapa? Karena nanti kan mereka akan masuk ke perguruan tinggi itu. Nah, kenapa kemarin itu ada ujian nasional, ada apa dan apa, udah ada ujian nasional aja ya. Siswa di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua itulah tidak punya kesempatan masuk ke ITB. ITB didominasi dari mahasiswa yang berasal dari Jawa. Begitu juga di Jogja, begitu juga di Semarang, di Surabaya, di Solo. Semuanya ya ada orang-orang dari luar Jawa, tapi kan sedikit. Padahal ngajarnya itu sudah diseragamkan, tapi kan sekarang katanya lagi didesain, semuanya serba merdeka. Bahkan untuk masuk ke perguruan tinggi aja sekarang sudah tidak pakai tes mata pelajaran ya, katanya tes apalah. Ya kita tunggu aja kebijakan yang insya Allah membawa semua ke arah yang lebih positif. Gitu. Namanya kurikulum merdeka. Ya. Kurikulum merdeka atau kurikulum mendadak? Merdeka. Kurikulum merdeka. Ya, terima kasih Bu. Cukup. Ya, terima kasih, cukup. Nah, ya sama-sama. Itu. Silakan yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Saya mau tanya Bu, Silakan, Mbak Zulfa. mengenai ini ya Bu, soal kalau sekarang kan kebanyakan kalau soalnya itu kan ada thinking order skill itu ya Bu. Oh ya, HOTS, High Order Thinking Skill. Jujur saya itu penasaran bedanya Hoax sama yang soal yang dulu itu apa, soalnya teman saya kan kebetulan ada yang udah ngajar gitu ya, saya tanya kalau bikin soal itu bikin soal yang kayak dulu apa yang udah Hoax kayak gitu lah, dia jawabnya udah Hoax, tapi ternyata pas yang bahasa itu nggak ada bedanya sama soal yang dulu gitu. Iya. Nah, untuk tunjuk dari soal Hoax itu sebenarnya bagaimana sih Bu? Kalau dulu kan dengan saya memang bilang itu kalau Hoax itu minimal dari, nah ini yang orang medium itu minimal dari C4 ke C6 kayak gitu. Itu gimana Bu? Itu betul, jawabannya betul. Jadi yang high order thinking skill itu memang apa yang disampaikan oleh dosen kami itu yang memuat, jadi kalau C1 sampai C6 itu ada buku yang sudah mengklasifikasikan kalau C1, C2, C3 itu LOTS, Low Order Thinking Skill. C4, C5, C6 itu HOTS, High Order Thinking Skill gitu. Tapi ada juga buku yang mengklasifikasikan medium, jadi ada low, medium, high gitu. Tapi kembali lagi kita ke HOTS, memang arahnya ke sini, C4, C5, C6. Nah, masalahnya guru-guru yang ada di lapangan itu kan nggak ada pengendaliannya, nggak ada controllingnya. Mereka mendeklar mereka HOTS itu apa gitu? Apakah sudah ditunjukkan dengan ini? Kan belum tentu juga. Kayak tadi banyak sekali kita temu guru-guru di lapangan, belum tentu mereka punya kisi-kisi atau blueprint, bahasa Inggrisnya, punya blueprint dari instrumennya gitu. Jadi ya untuk membedakan mana yang HOTS, mana yang tidak, benar apa yang disampaikan oleh dosen Mbak Zulfa, bahwa yang HOTS itu sudah C tingkat tinggi. C itu maksudnya cognitif. Cognitif 1 itu pengetahuan, cognitif 2 pemahaman, cognitif 3 penerapan, kognitif 4 analisis, evaluasi, dan create, dan menciptakan. Gitu Mbak Zulfa. Dan kembali lagi tadi Bu Dini sampaikan, jadi ya itu tergantung kreativitas kita dalam mendesain itu, bagaimana soal yang sederhana bisa diselesaikan. Bukan berarti soal multiple choice itu nggak bisa HOTS. Kayak tadi yang Bu Dini tampilkan yang dari Google Classroom ini, itu kan untuk tahu dia akun yang ada di perusahaan dagang, kan dia harus tahu. Dia harus tahu akun, dia harus tahu konsep perusahaan dagang. Di situ kan ada proses menganalisis, gitu. Yang tadi soal di Google Classroom ini gitu loh. Gitu.
Ya, maksudnya Bu Dini, ya terserah kalian. Kan ini masalahnya kan tidak ada controllingnya ya, tidak ada controlling. Ah, Bu Dini ngaku-ngaku aja nih, ngaku-ngaku apa namanya? Kalau kalau apa namanya gitu ya, silahkan kita lihat di sini. Misalkan apakah di sini mereka hanya sekedar tahu aja atau apa namanya atau di sini memang ada proses menganalisis. Di sini. Begitu. Jadi ini sih Bu Dini mendeklar bahwa ini walaupun soal multiple choice, tapi di sini sudah ada proses tahu, paham dan bisa menganalisis dan bisa mengevaluasi PT mana, Indofood atau Informa atau JNN Express ya yang bayar freight-nya. Gitu Mbak Zulfa, gimana Mbak Zulfa? Dulu dari perguruan tinggi mana? Soalnya kan kemarin itu saya sempat bingung makanya ini kok dibilang lewat tapi kok soalnya itu perasaan biasa aja saya cuma bukan anak apa yang dimaksud misalnya prinsip ekonomi apa gitu jadi biasa aja loh sama kayak zaman saya sekolah dulu gitu nggak ada bedanya. Iya gitu. Dulu dari mana S1-nya Mbak Zulfa? Saya dari UNESCO. Oh UNES. Sama-sama Mas Riza tadi? Iya dia di kelas saya. Woi. Jadi kamu lebih senior dong? Iya. Oke Mbak Zulfa. Oke. Yang lain ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan gimana kuliahnya. Mudahan ada tanda-tanda nggak kapan kalian dapat sekolah PPL? Belum. Dari Pak Darhab sih tanggal 2 Bu, cuma dari Masikip belum ada info apa-apa. Iya. Minggu depan tanggal berapa sih? Kan sekarang tanggal 28 ya? Dari sebelumnya tanggal 2 Bu. Oh gitu, berarti kalau Selasa kita tanggal 3 ya kita kuliah ya? Iya. Gitu, oke. Ya mudah-mudahan jadi sudah bisa praktek gitu. Oke, gitu ya. Bu Dini cukupkan sampai di sini bisa? Ya? Bisa Bu. Oke, terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hari ini sudah join dan sama-sama kita kembali lagi mengingat konsep-konsep perangkat pembelajaran baik itu dalam bentuk planning maupun dalam bentuk assessment-nya. Insya Allah apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi bekal dan menjadi kebermanfaatan untuk kita dan juga lingkungan kita. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Silahkan dilanjut aktivitasnya, jaga kesehatan. Ya, sampai ketemu insya Allah di pertemuan yang akan datang. Untuk teknisnya nanti kita atur lagi lewat WA gimana teknisnya, gitu ya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Selamat tahun baru ya, menjelang tahun baru. Iya ya Bu. Selamat liburan ini. Jangan selamat liburan, selamat mengoreksi diri. Oke, ada ya, Bu Dini pamit, mari. Iya. Bakar jam sate semuanya. Oh jadi kamu lagi. Lanjut tugas. Ya. Malam tahun baru silakan buka LMS nanti error.
Mbak Mia sakit apa Mbak Mia? Ya, tadi dijawab. Aku tak kalau jawab ya. Iya Takkan kayaknya ya. dijawab. Takkan Oh, dijawab. Mas Mustaqim wis minggat tok. Wis ada rebahan. Sudah rebahan. Nang ndi Mas Bojonegoro Mas? Ngawur Bojonegoro. Bener. Ponorogo. Badan. Oh, aku betul. Mbak Fajar. Mas, sate Ponorogo enak loh Mas. Berapa yang bawa gitu? Gemit kuwi. Ani kita ngecek kayak Mas Reo Fokus itu di diklaim Malaysia mau lagi. Suruh diunmute. ayo Bu. Mangat-mangat tuh akhirnya. Betul betul kan Mbak Yuli bisa. Hah? Terus betul betul saja. Wes. Meh ngomong. Aku lihat ya. Aku lihat ya. Dadah. Aku udah lihat ya. Ayo. Waalaikumsalam. Merah putih terus naik.